Iseng-iseng tanam jagung di kebun, gak tahu-taunya malah tumbuh dan udah bisa panen aja nih. Jadi hari ini ikut aku panen jagung di kebun untuk kita olah menjadi pakan ayam petelur Omega. Oke, jadi hari ini pertama aku mau ngajak kalian ke kebun untuk panen jagung. Nah, kemarin kita iseng buat tanam sedikit jagung di sudut kebun. Tapi ternyata jagung yang iseng kita tanam sekarang sudah tumbuh dan sudah siap buat dipanen dong. Ini kalian bisa lihat ada jagungnya yang cantik banget. Ini memang sengaja kita tuain kayak gini karena ini tuh memang jagung pakan ternak, bukan untuk kita konsumsi. Sebenarnya bisa juga sih ini dimasak lumayan enak, tapi lebih enak lagi jagung manis. Makanya ini aku mau panen semua jagungnya untuk kita jadiin pakan ayam petelur Omega. Kan lumayan ya, hasil tanam sendiri bisa kita manfaatkan. Jagungnya ini tuh emang gak banyak, cuman ada sekitar 10-an pohon. Dan di sini tuh malah ada juga yang pertumbuhannya gak bagus. Ini kalian bisa lihat isi di dalamnya tuh gak bagus. Ini tuh cuman warna putih-putih, tapi ini gak bakalan kita buang ya. Ini nantinya bakalan kita kasih ke burung lovebird, karena lovebird aku juga sekarang kan lagi meloloh anaknya, jadi udah pas banget nih ini dijadiin makanan buat mereka. Oke, ini kita udah selesai panen jagungnya. Sekarang sebelum pulang aku mau lanjut untuk panen kacang keledai. Kebetulan di kebun ini tuh juga ada kita tanam satu bedeng kecil kacang keledai dan sudah ada yang siap buat dipanen, jadi makanya langsung kita panen aja. Ini tuh enak banget tahu kalau direbus dan dijadiin cemilan sambil nonton film. Ini bisa kita sebut dengan edamame versi lokal. Ini aku ambil satu pohon aja karena ini juga kayaknya udah cukup untuk kita jadiin cemilan. Nanti kalau misalnya kurang tinggal kita ambil lagi. Dan panen-panen kita kayaknya itu aja. Sebenarnya masih banyak banget sih yang bisa kita panen, mulai dari cabai, terong, kacang. Tapi ya nanti aja kita panen karena sekarang tuh udah panas banget. Jadi sekarang mari kita lanjut untuk proses jagungnya menjadi pakan ayam. Nah, kalau kalian nggak tahu, jagung ini tuh sebenarnya nggak langsung jadi pakan ayam ya. Kita harus proses. Nah, setelah kita panen jagung dari lahan, sekarang jagungnya kita kupasin terlebih dahulu. Setelah semua jagungnya kita kupas, sekarang lanjut jagungnya kita jemur dulu ya. Ini tuh kita harus jemur sampai kering supaya jagungnya lebih tahan lama dan bisa digiling. Nah, ini jagung putih yang kurang bagus tadi yang aku bilang mau kasih ke lovebird, sekarang langsung aja kita kasih ya. Indukan lovebird Pram Supardi suka banget makan jagung muda, apalagi kebetulan sekarang indukan lovebirdnya lagi meloloh anak. Ini aku mau kasih lihat ke kalian anakan burung lovebird kita yang baru aja menetas. Ini kalian bisa lihat lucu banget ya anakan lovebirdnya. Ini tuh usianya baru sekitar 10 harian, tapi dia memang cepat banget besarnya karena cuma satu. Jadi induknya fokus merawat dia sendiri doang. Ini tuh anakan generasi keempat ya. Biasanya sekali punya anak indukannya tuh bisa sampai 4 ekor, tapi sekarang cuma satu doang. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan yang ini tuh juga bisa bertahan dan berkembang biak juga di Pram Supardi. Ya udah, sekarang mari kita lanjut lagi ya. Jagung yang tadi kita jemur kayaknya sudah kering nih. Dan setelah jagungnya kering, sekarang kita lanjut untuk memipil jagungnya. Nah, karena ini kan jagungnya sedikit ya, jadi kita pipilnya manual aja pakai tangan. Kalau misalnya banyak mah nggak bakalan kuat, makanya ada diciptakan mesin atau alat pemipil jagung. Jadi untuk membuat pur ayam tuh juga nggak semudah itu ya. Sebenarnya ada proses panjang di baliknya. Walaupun jagungnya cuma sedikit karena kita pipilnya manual, jadi lumayan lama. Dan ini setelah selesai kita pipil, kalian bisa lihat di jagungnya cantik-cantik banget ya, besar-besar. Dan ini untuk total jagung yang kita dapatkan, hasilnya kita dapat 1,5 kilo. Ya lumayan lah ya untuk jadi pakan ayam petelur Omega dalam satu hari. Nah, sekarang kita lanjut untuk panasin mesin dulu karena jagung yang 1,5 kilo tadi bakalan lanjut untuk kita giling ya. Sebenarnya agak lucu sih menggiling jagung 1,5 kilo karena kita biasanya menggiling jagung dalam skala banyak. Dan jagung yang 1,5 kilo ini tuh kayak cuma numpang lewat doang di mesinnya, nggak nyampe 1 menit sudah selesai. Dan kurang lebih seperti inilah jadinya jagung yang tadi kita panen dari kebun sudah menjadi tepung jagung dan siap untuk kita racik menjadi pakan ayam. Jagung ini tuh menjadi bahan pokok utama pembuatan pakan ayam di Pram Supardi ya. Selain jagung, kita tambahkan dengan konsentrat, dedak, dan juga minyak ikan. Minyak ikan ini tuh wajib banget karena kita mau bikin pakan ayam yang tinggi omega, makanya kita harus pakai minyak ikan yang bagus. Nah, pertama minyak ikannya kita campurkan ke jagungnya, lalu kita aduk-aduk sampai merata atau homogen. Setelah itu kita tambahkan konsentrat ayam petelur. Untuk perbandingannya 1,5 jagung kita tambahkan 1 kilo konsentrat dan juga kita tambahkan setengah kilo dedak. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata dan kita nggak perlu kasih air ya, karena memang di Pram Supardi kita menggunakan pakan kering karena lebih bagus dan juga tahan lama. Dan ini dia hasil adukan pakan Omega kita sudah selesai dan ini sudah siap untuk kita kasih ke ayam petelur. Jadi sekarang langsung aja kita kasih ke ayamnya ya. Pertama kita kasih ke ayam kampung dulu. Jadi di Pram Supardi itu ada 2 tipe telur Omega. Telur Omega dari ayam kampung
kampung dan juga telur omega dari ayam layer. Setelah kita selesai kasih makan ayam kampungnya, sekarang kita lanjut ke kandang ayam layer untuk kita kasih makan juga. Ayam layer ini tuh memang akhir-akhir ini jarang aku update, tapi alhamdulillah mereka sehat-sehat dan tetap aktif bertelur ya. Karena kewajiban kita memberi makan sudah selesai, sekarang kita sudah berhak untuk mengambil hasilnya, yaitu kita bisa panen telur. Nah, jadi hari ini telur yang bisa kita panen lumayan banyak ya, walaupun indukannya cuma 30-an ekor, tapi kita bisa panen lebih dari 60 butir telur. Ya karena memang kita nggak panen telurnya setiap hari sih, jadi memang kita kumpulin dulu di kandang sampai cukup sesuai dengan orderan pelanggan Farm Supardi. Dan ini dia untuk hasil panen telur kita. Masya Allah, kalian bisa lihat kualitas telur dari Farm Supardi. Insya Allah telurnya segar-segar ya. Dan sebenarnya tadi aku masih mau ngajak kalian untuk panen telur omega ayam kampung, tapi masalahnya ini tiba-tiba hujan, jadi kayaknya untuk hari ini sekian dulu aja ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow, dan dadah.